Halo semuanya, di video ini kami ingin mengajak kalian semua melihat Museum Pers Nasional yang ada di Surakarta. Tempat ini punya banyak koleksi dan cerita menarik tentang perkembangan dunia pers dan media di Indonesia, mulai dari yang paling jadul sampai yang modern. Gedung museum ini sudah berdiri sejak awal abad ke-20 dan mempunyai peran besar dalam sejarah pers Indonesia. Disinilah Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI pertama kali dibentuk pada tahun 1946. Oleh karena itu, museum ini sering disebut sebagai saksi bisu perjalanan jurnalistik nasional. Museum ini menjadi ruang pameran sekaligus menjadi tempat belajar tentang bagaimana pers ikut membentuk perjuangan dan perkembangan bangsa. Nah, kalau kita masuk ke bagian dalam, kita akan menemukan ruangan yang berisi surat kabar dan majalah lama. Koleksinya sangat beragam, mulai dari koran masa kolonial Belanda, media yang terbit di era perjuangan kemerdekaan, sampai majalah-majalah populer dari tahun 70-an, 80-an, dan seterusnya. Di sini kita bisa lihat perbedaan gaya bahasa di setiap periode, seperti model layout yang berubah-ubah, sampai isu-isu besar yang sedang menjadi pembicaraan di masyarakat pada zaman tersebut. Nah, menariknya, beberapa koran yang dipajang masih menunjukkan teknik cetak tradisional, termasuk tipografi dan ilustrasi khas era lama. Dengan melihat koleksi ini, kita bisa bayangin nih gimana dunia pers itu tumbuh, beradaptasi, dan berevolusi mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan informasi masyarakat. Di bagian ini kita dikenalkan dengan sejarah bangunan museumnya. Jadi dulunya, gedung ini bernama Sositet Sasana Suka dan dirancang oleh arsitek Abukasan Atmodirono atas prakarsa Pangeran Mangkunegara VII. Awalnya, bangunan ini dipakai sebagai balai pertemuan sosial. Nah, setelah melalui proses yang panjang, gedung ini kemudian diresmikan kembali menjadi Monumen Pers Nasional pada tahun 1978. Jadi, selain punya desain kolonial yang klasik, bangunan ini juga menyimpan sejarah penting tentang perjalanan pers Indonesia dari masa ke masa. Nah, di area selanjutnya kita bisa melihat koleksi peralatan penyiaran radio, mulai dari alat rekaman awal, mikrofon jadul, sampai set mini studio penyiaran. Dulu, radio adalah media tercepat untuk menyebarkan informasi ke masyarakat, walaupun proses produksinya masih sederhana. Koleksi ini benar-benar menggambarkan bagaimana radio mempunyai peran besar dalam sejarah komunikasi Indonesia, contohnya seperti penggunaan radio pada waktu proklamasi yang disebut radio kambing seperti berikut ini. Kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan. Nah, setelah itu kita disambut lagi nih dengan berbagai peralatan liputan jadul, mulai dari mesin ketik, radio tua, sampai kamera analog yang bentuknya masih klasik banget. Benda-benda ini nunjukin gimana proses kerja wartawan dulu tuh bener-bener serba manual, jauh sebelum semuanya berubah jadi serba digital kayak sekarang ini. Nah, kemudian di bagian terakhir kita masuk ke ruang arsip dan koran. Jadi setiap harinya museum ini menerima kiriman koran dan majalah baru dari berbagai penerbit untuk diarsipkan. Menariknya, banyak arsip yang lama sudah digitalisasi. Jadi pengunjung tuh bisa membaca edisi-edisi lama lewat komputer yang sudah disediakan di ruang e-paper, dan juga bisa menelusuri sejarah media dari tahun ke tahun dengan cara yang lebih praktis dan tetap nyaman.